Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnizul Wiliantoro dari kelas S243K NPM 2470112072. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proyek perangkat lunak. Langsung saja, manajemen proyek perangkat lunak, teori dan implementasi. Panduan komprehensif untuk mengelola proyek pengembangan perangkat lunak dengan sukses melalui perencanaan, organisasi, dan pengendalian yang efektif. Baik, selanjutnya ada fondasi manajemen perangkat lunak. Dibagi menjadi 3, yaitu people, problem, proses. Yang pertama, people atau orang, tim pengembang, manajer, dan pemangku kepentingan yang berkolaborasi menciptakan solusi berkualitas tinggi. Kemudian problem atau masalah, tantangan teknis, keterlambatan jadwal, dan perubahan persyaratan yang memerlukan solusi sistematis. Kemudian yang terakhir ada proses, langkah-langkah struktur dari perencanaan hingga pemeliharaan. Kemudian elemen people dalam manajemen proyek dibagi menjadi 2, yaitu struktur tim dan kepemimpinan yang efektif. Struktur tim pengembang memerlukan pemimpin yang kuat, praktis, terampil, dan koordinasi yang efektif. Struktur dapat bersifat desentralisasi, demokratis, terkendali, atau terpusat, tergantung kompleksitas proyek. Yang kedua, kepemimpinan efektif. Manajer proyek harus mampu memotivasi tim, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan. Komunikasi terbuka dan akuntabilitas adalah kunci kesuksesan sebuah proyek. Lalu dilanjutkan dengan konsep perangkat lunak. Yang pertama ada sistem operasi, mengelola sumber daya, perangkat keras, dan menyediakan layanan besar untuk aplikasi lain. Kemudian aplikasi perangkat lunak dirancang untuk menjalankan tugas spesifik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian middleware, perantara antara aplikasi dan perangkat keras yang memfasilitasi integrasi dan komunikasi sistem. Kemudian tahapan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan pengguna, masalah yang dipecahkan, dan tujuan proyek yang jelas. Yang kedua, desain, perancangan arsitektur sistem, antarmuka pengguna, struktur database, dan algoritma solusi. Kemudian implementasi, pengembangan kode, pengujian unit, dan integrasi komponen perangkat lunak. Yang terakhir, pengujian dan pemeliharaan verifikasi sistem, perbaikan bug, dan dukungan berkelanjutan setelah peluncuran produk. Selanjutnya adalah metodologi pengembangan, dibagi menjadi 3, yaitu waterfall, agile, dan spiral. Waterfall yaitu pendekatan linear dengan tahapan berurutan, cocok untuk proyek dengan kebutuhan stabil dan tim yang terstruktur. Kemudian agile, pendekatan adaptif dengan iterasi singkat, sprint, responsif terhadap perubahan, dan kolaborasi intensif. Kemudian spiral, menggabungkan waterfall dengan siklus iteratif, fokus pada pengolahan risiko dan adaptasi yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah cost estimation atau estimasi biaya proyek. Yang pertama ada berbasis analogi, menggunakan data proyek sebelumnya yang merupakan sebagai referensi untuk memperkirakan biaya proyek saat ini. Yang kedua ada bottom up, memecah proyek menjadi komponen kecil, mengestimasi biaya setiap komponen lalu menggabungkannya. Yang ketiga ada parametrics, menggunakan model matematis untuk menghubungkan variabel proyek dengan biaya berdasarkan data historis. Kemudian yang keempat ada 3 point, menggunakan 3 estimasi, optimis, realistis, dan pesimis untuk mengatasi ketidakpastian dengan rumus PERT. Kemudian manajemen waktu proyek, perencanaan awal, jadwal, menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk mengelola waktu pelaksanaan proyek dengan milestone yang jelas. Kemudian pengendalian diri, memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi keterlambatan, dan mengambil tindakan kolektif untuk tetap sesuai dengan jadwal. Keterlambatan pengiriman adalah masalah umum, sekitar 74% proyek mengalaminya. Manajemen waktu yang baik memerlukan perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian aktivitas proyek secara sistematis. Kemudian manajemen mutu perangkat lunak. Yang pertama, perencanaan mutu, menetapkan standar mutu, kriteria pemenuhan, dan proses untuk mencapai tujuan mutu yang diharapkan. Yang kedua, penjaminan mutu, evaluasi pelaksanaan proyek di setiap fase untuk memastikan prosedur dan hasil memenuhi standar yang disepakati. Dan yang ketiga,
kendali mutu, pemantauan dan pengawasan aktivitas pengembangan untuk memastikan standar kualitas terpenuhi dan mengidentifikasi perbaikan. Kesuksesan manajemen proyek diantaranya adalah mulai dengan benar, pahami masalah, tetapkan tujuan yang realistis, bangun tim yang tepat, dan berikan teknologi yang memadai serta otonomi. Yang kedua, pertahankan momentum, minimalkan pergantian personel, tekankan kualitas dan hindari hambatan dari manajemen senior. Yang ketiga, lacak kemajuan, ukur kemajuan terhadap baseline, kumpulkan matriks proyek, dan terima umpan balik dari tim dan pelanggan. Manajemen proyek perangkat lunak yang efektif memadukan orang, masalah, dan proses melalui perencanaan yang solid, komunikasi yang terbuka, dan pembelajaran berkelanjutan dari setiap proyek. Mungkin begitu saja presentasi saya pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami, dan juga jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.